آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Masyarul muslimin, sedang jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari Jumat, bertemu juga dengan hari raya Idul Adha, di mana hari Jumat adalah hari raya pekanan kita setiap pekannya, dan hari raya Idul Adha hari raya tahunan. Dua-duanya berkumpul dalam satu waktu. Maka Rasulullah SAW menetapkan hari Jumat dan hari Idul Adha sebagai hari yang besar. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin." Sesungguhnya hari ini adalah hari raya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kaum muslimin. Maka masyarul muslimin, sedang jemaah salat Idul Adha rahimani rahimakumullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan sesampainya beliau di sana, ternyata masyarakat Madinah, masyarakat Ansar kala itu masih merayakan dua hari raya bawaan dari zaman jahiliyah sebelum datangnya zaman Islamiyah. Maka Rasulullah SAW bertanya dan heran, "Ma hadzanil yauman?" Dua hari raya apa ini? Mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Ya Rasulullah, dua hari raya yang kami rayakan ini sudah berlangsung sejak dahulu kala, dan kami bersenang-senang bergembira di dalamnya. Maka Nabi SAW merespon dan langsung bersabda, "Qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dua hari raya kalian yang kalian rayakan ini dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Yaumul Adha dan Yaumul Fitr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah hari raya Idul Adha, masyarul muslimin, yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, di mana hari raya Idul Adha ini terdapat pada bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibanding bulan-bulan yang lain. Tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan dalam kurun waktu 1 tahun ada 12, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Minha, di antara 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan 4 bulan ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagaimana sudah kita pahami bersama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Safar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tatkala menjumpai Idul Adha ataupun Idul Fitr agar kita banyak-banyak melantunkan takbir, melantunkan tahlil,
dan melantunkan tahmid sebagaimana firman-Nya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah, mengingatlah Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang terbilang. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan tentang ayat ini, at-takbir ayyamut tasyrik ba'da shalawatil maktubah. Takbir yang dimaksud, zikir yang dimaksud di ayyam ma'dudat, di hari-hari yang terbilang adalah di ayyamut tasyrik. Tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Meskipun di tanggal 10-nya juga kita disunnahkan untuk melantunkan takbir bahkan sejak tanggal 1. Maka marilah ma'asyiral muslimin, kita banyak-banyak melantunkan takbir, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Masyarakat muslimin sedang jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah ini, dari sejarah peradaban Islam tentu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antara peristiwa yang terjadi di bulan Dzulhijjah yang menjadikan bulan Dzulhijjah terkhususnya Idul Adha ini menjadi momen yang sangat agung, yang sangat mulia, ada dua peristiwa. Yang pertama, ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap tahun kaum muslimin yang mampu menunaikan ibadah haji dari seluruh penjuru dunia, maka diwajibkan atas mereka untuk menunaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hendaknya bagi orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, maka hendaknya dia menunaikan ibadah haji dengan lillah, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena ketika selesai menunaikan ibadah haji pulang kemudian dipanggil Pak Haji. Bukan kemudian setelah pulang dari menunaikan ibadah haji menunjukkan kemampuannya secara fisik maupun finansial dia berhasil. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ini ibadah mulia. Namun ternyata ma'asyiral muslimin, haji bukan hanya sekedar mampu atau tidak mampu. Haji ini merupakan ibadah yang pelaksanaannya berdasarkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kaum muslimin yang terpanggil, berarti dia layak untuk menunaikan ibadah haji. Jika ada kaum muslimin yang tidak terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia belum layak untuk menunaikan ibadah haji. Sebab ada orang yang mampu tapi tidak terpanggil. Sementara orang yang belum mampu, Allah Subhanahu wa taala mampukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil untuk menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah, panggillah seluruh kaum muslimin, seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia, niscaya mereka akan datang kepadamu ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai setiap unta yang mereka jadikan kendaraan, dan mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hal lain yang menunjukkan bahwa haji adalah ibadah panggilan sebagaimana lafaz talbiyah yang kita hafal semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Di mana artinya adalah kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka masyaallah muslimin, kita yang hari ini berada di tanah air, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk hadir di tanah suci menunaikan ibadah haji.
Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji, agar haji mereka menjadi haji yang mabrur dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrura wa sa'yahu sa'yan mashkura wa dhanbahu dhanban maghfura. Ya Allah, jadikanlah hajinya haji yang mabrur, haji yang diterima, dan sa'inya menjadi sa'i yang menjadikan dia bersyukur, manasiknya menjadikan dia bersyukur, hamba yang bersyukur, dan dosanya adalah dosa yang diampuni. Ini peristiwa pertama yang menjadikan bulan Dzulhijjah menjadi momen yang sangat mulia. Yang kedua, peristiwa yang kedua adalah menyembelih hewan kurban. Peristiwa yang kedua ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan sejak dahulu kala di dalam surat Al-Kautsar. Surat yang sudah kita hafal bersama. Ayat yang kedua Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Jika kita pahami bersama ma'asyiral muslimin, perintah di ayat yang kedua surat Al-Kautsar ini sesungguhnya konsekuensi dari ayat sebelumnya, di mana Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya telah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kepadamu wahai Muhammad. Kepadamu di sini maksudnya juga kepada kita sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Al-Kautsar. Al-Kautsar dengan dua makna. Yang pertama adalah kenikmatan yang banyak. Kemudian yang kedua adalah telaga Al-Kautsar sebagaimana nama suratnya, yang khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan kita nikmati kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kenikmatan yang banyak tentu tidak disangkal lagi. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah tegaskan di dalam surat Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta, apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian doakan. Semua itu Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian, kita semuanya menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak yang kecil maupun yang besar, dari yang sedikit maupun yang banyak, meskipun tidak ada kata kecil, tidak ada kata sedikit dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, jika semua itu kita hitung, niscaya kita tidak mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang zalim, lagi ingkar nikmat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Kemudian telaga Al-Kautsar, sebagaimana yang tersebut di dalam surat Al-Kautsar, dan Rasulullah SAW menyebutkan sendiri bahwa makna Al-Kautsar dalam tafsirnya adalah telaga Al-Kautsar yang kelak insyaallah kita akan menenggak airnya di sana. Dan setiap kita jika menghitung, setiap kita jika menengguk air dari telaga Al-Kautsar yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hilang sudah dahaga jika kita merasakan dahaga. Dan itu kenikmatan yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu masyaallah muslimin, Al-Kautsar dengan dua makna ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, maka konsekuensinya Allah sebutkan di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian dan berkurbanlah kalian sebagai wujud bentuk syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Maka berangkat dari hadis ini, berangkat dari ayat ini masyaallah muslimin, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man kana lahu mal, atau dalam riwayat yang lain man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki keleluasaan harta saat itu, falam yudhi, tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat salat kami,
Ini ancaman dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama menyimpulkan, meskipun kurban hukumnya sunnah, tapi jika ada orang yang mampu kemudian tidak mau berkurban, maka dihukumi makruh. Inilah dua peristiwa yang penting menjadikan momentum Idul Adha di hari raya Idul Adha dan di bulan Dzulhijjah jadi momentum yang sangat besar. Mudah-mudahan semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama untuk menunaikan ibadah haji dan yang kedua untuk berkurban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nashhaduka annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.